Alhamdulillahilladzi birahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bi hidayatihi yahtadi dhalun wa bi taufiqihi yartaji'u dhalimun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali pagi hari ini Allah berikan kemampuan, kekuatan kepada kita semua untuk menunaikan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan bersama-sama mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat Allah. Mari kita meluruskan kembali niat kita, aktivitas yang baru dilakukan, yang sedang dilakukan dan akan dilakukan ke depan, dengan meluruskan niat kita karena Allah. Karena betapa pentingnya nilai keikhlasan untuk menentukan jadi tidaknya sebuah aktivitas amal soleh, ya. Tanpa ada keikhlasan, sehebat apapun, sebagus apapun amal atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, maka tidak akan pernah amal tersebut menjadi amal soleh. Oleh sebab itu, dalam rangka mengingatkan khususnya kepada diri saya, umumnya kepada teman-teman sekalian, mari kita sama-sama kembali meluruskan niat bahwa aktivitas yang kita laksanakan pada hari ini dan hari-hari berikutnya semata-mata karena Allah, ya, tidak karena yang lainnya, ya. Perkara yang kita pelajari paham atau paham, yang penting karena Allah. Karena orang yang paham niatnya karena Allah berpahala. Orang yang tidak paham pun tapi niatnya karena Allah tidak menjadi sia-sia, tetap berpahala. Bisa jadi sebaliknya, bahkan orang yang paham tapi kemudian nawaitunya tidak karena Allah, tidak menjadi itu amal saleh. Tapi orang yang tidak paham, berangkatnya karena Allah, lillah, insyaallah menjadi amal saleh. Ya, tapi Allah itu adil, ya. Ya. Yang penting kita berupaya untuk paham, ya. Karena nanti pada saatnya Allah lah yang memahamkan kita. Allah yang membolak-balikan hati kita, termasuk Allah yang memberikan pemahaman kepada kita. Makanya ada doa, ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi, Tuhan, Rabbi zidni, Tuhan tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu. Warzuqni, atau kalau domainnya diganti karena banyak, warzuqna, dan berikanlah rizki kepada kami fahman. Nah, berarti pemahaman teh rizki. Siapa yang memberikan rizki? Allah. Jadi yang memahamkan kita itu Allah. Tugas kita mah hanya konsentrasi gitu, ya, dalam belajar sungguh-sungguh, ya, ikhlas karena Allah, maka Allah itu adil. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman. Ini menjadi penting untuk kita awali bersama kegiatan atau aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan hancak kita, masih surat Al-Baqarah, kalau tidak salah kita masuk ke ayat 58. Nah, setelah kemarin selesai di 57 sampai 57, sekarang kita masuk 58. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ya, baik teman-teman, masih bercerita tentang Bani Israel, nenek moyangnya orang-orang Yahudi ya, yang berada di Madinah. Tentunya diceritakan oleh Rasulullah ya, Allah yang mengkisahkannya kepada Nabi, kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang berada di Madinah agar muncul rasa syukur mereka ya terhadap apa atau sejumlah nikmat yang Allah telah karuniakan kepada nenek moyang mereka, sekaligus untuk mengingatkan mereka agar jangan sampai seperti apa yang dilakukan oleh orang tua atau nenek moyang mereka. Di ayat sebelumnya kita sudah sama-sama membaca, menerjemahkan dan mencoba memahami terkait dengan keluarnya Bani Israel dari Mesir sehingga terbebas dari Fir'aun dan kekejamannya gitu, Fir'aun dan bala tentaranya, dan kemudian juga telah disampaikan terkait dengan ditenggelamkannya Fir'aun beserta bala tentaranya. Kemudian Bani Israel melakukan perbuatan dengan menjadikan anak lembu sebagai sembahan, tapi kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka menjadi manusia yang bersyukur, tapi kemudian lagi-lagi berbuat ulah ya, dengan mengatakan kepada Nabi Musa tidak akan pernah beriman kepada Allah sebelum mereka melihat Allah jahrotan, bungkelekan gitu ya. Nah, kemudian diperingatkan oleh Allah, dimatikan mereka, kemudian dihidupkan kembali agar mereka bersyukur ya. Tapi lagi dan lagi kekufuran mereka ulangi dan seterusnya. Bahkan Allah kemudian memberikan nikmat yang selanjutnya dengan menurunkan atau menaungi mereka dengan awan ya. Di tengah padang pasir yang sedemikian panas terik, Allah lindungi, naungi mereka dengan awan. Kemudian Allah berikan makanan ya. Ya, manna wasalwa. Nah, yang harusnya menuntun mereka untuk semakin bersyukur kepada Allah, tapi lagi dan lagi ya itulah Bani Israel, mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah ya. Nah, di ayat 58 pun gitu ya, kita akan sama-sama memperhatikan bagaimana sikap Bani Israel terhadap perintah Allah dan nikmat Allah. Baik, kita awali wa'id. Dan ingatlah ketika, wa'id itu dan ketika, maksudnya ingatlah oleh kalian ya, hai Bani Israel, ketika qulna. Ini fi'il dan fa'il. Fi'ilnya fi'il amr ya. Fi'il madi. Qulna. Fa'ilnya nahnu. Wa'id dan ingatlah ketika qulna kami berfirman. Karena Allah di sini ya. Jadi qulna menunjukkan fa'ilnya nahnu banyak gitu. Nah, seringkali Allah menyebutkan dengan nahnu atau ana. Qultu, khalaqtu,
Tapi ada anzalna gitu ya. Dengan domir ana dan domir nahnu. Ini sudah saya sampaikan kenapa bisa seperti itu, kadang dengan ana, kadang dengan nahnu. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat alasannya. Masih? Insyaallah ya. Masih tapi ngahalulang. Kalau menggunakan nahnu, maka ini ada dua kemungkinan. Satu, li ta'zim, ya, untuk mengagungkan. Sebagaimana seorang raja mengatakan, kami putuskan, cek raja teh, padahal rajana sorangan. Itu li ta'zim. Yang kedua, boleh jadi melibatkan yang lain. Seperti proses turunnya Al-Quran, inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkan hu Al-Quran. Ini melibatkan yang lain, yaitu malaikat. Ya, itu. Nah, di sini li ta'zim. Dan ingatlah ketika kami berfirman, udkhulu, ini bentuk fi'il amr, sighah fi'il amr. Dari dakhala yadkhulu, udkhul, masuklah kamu seorang laki-laki, udkhula, masuklah kalian dua orang laki-laki, udkhulu, masuklah kalian semua laki-laki. Jadi nu dipiwarang lebet di dia laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Inilah gaya bahasa Al-Quran, ya, menyebutkan sebagian yang dimaksud seluruhnya. Padahal kalau untuk perempuan kan udkhuli, ya, dari tadi udhul, udhula, udhulu, udkhuli, udhula, udhulna untuk perempuan. Kalimatnya tidak wa'id kul nadkhulu wadkhuluna, tidak. Cukup saja menyebutkan satu jenis untuk laki-laki, tapi yang dimaksud berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, siapapun yang diseru dalam ayat ini Bani Israel, karena Bani Israel itu tidak semuanya laki-laki, perempuannya pun ada. Maka ayat ini berlaku untuk mereka semua, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Jadi gaya bahasa Al-Quran meringkas redaksi, menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Kalau hanya dimaknai laki-laki saja, berarti perempuan tidak usah masuk ke dalam Islam secara kafah. Nah, cenah ujug-ujug ke ayat eta, sama ayat itu pun. Ya ayyuhaladina amanu dukhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, sama kalimatnya dengan ini. Masuklah kalian hai semua laki-laki fisilmi ke dalam Islam kafah, secara total menyeluruh. Oh, berarti perempuan tidak usah masuk ke dalam Islam. Bukan begitu. Jadi sekali lagi disebutkan sebagian, yang dimaksud adalah seluruhnya. Disebutkan jenis mudzakarnya saja, tapi muannasnya pun termasuk di dalamnya. Begitu ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman, udkhulu, masuklah kalian semua. Siapa? Bani Israel, karena ayat ini bercerita tentang Bani Israel, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Hadhil qaryata, ini menjadi objek ya. Hadhil maf'ulun bih. Hadhil qaryata, hadhihi itu isim isyarah. Isim isyarah lil qarib lil muannas. Kata tunjuk dekat dan untuk jenis perempuan. Kenapa tidak memakai hadza? Karena al-qaryata itu muannas, ada ta marbutonya, lihat, qaryata. Gitu ya. Maka menggunakan isim isarohnya dengan hadhihi. Masuklah kalian semua hadhil qaryata, ke qaryah ini, ke negeri ini. Pakai alif lam, pakai isim isaroh lagi. Ini menunjukkan negeri yang dimaksud adalah negeri yang tertentu. Bukan udhulu qaryatan, masuklah kalian ke sebuah negeri, bukan. Tapi masuklah kalian semua ke negeri ini. Ya, sehingga para mufasir sepakat yang dimaksud hadhil qaryata ini adalah al-ardul muqaddasata yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat puluhan di sana ya. Nah, kulna pun di sini bisa bermakna melibatkan yang lain, karena dalam Al-Maidah redaksinya Musa yang memerintahkan kepada kaumnya, ya qaumi, gitu. Wahai kaumku, masuk kalian ke al-ardul muqaddasata, negeri yang disucikan. Disepakati negeri ini adalah Palestina. Ya.
Yerusalem, Hebron. Nah, itu negeri yang dimaksud. Berarti memang pada awalnya Allah sudah memerintahkan setelah mereka terbebas dari kejaran Fir'aun dengan melewati laut, membelah lautan Nabi Musa yang mujizatnya. Kemudian mereka terbebas dari kejaran Fir'aun, diperintahkan untuk masuk ke al-ardul muqaddasata yang disebut di sini hadhil qaryah. Itu perintah Allah menggunakan fi'il amr, ya. Al aslu fil amri lil wujubi, asal dari perintah menunjukkan kepada wajib. Jadi pada saat itu wajib hukumnya bagi Bani Israel untuk memasuki hadhil qaryah karena dibentuk dengan fi'il amr dan tidak ada qarinah yang memalingkannya. Al aslu fil amri lil wujubi, asal dari perintah menunjukkan wajib, hatta ya dulu, sehingga ada dalil yang memalingkannya, ya. Tidak ada dalil yang memalingkan dari perintah kewajiban ini, maka wajib hukumnya bagi mereka untuk memasuki hadhil qaryah, negeri ini atau Baitul Muqaddas tadi. Kemudian kata Allah, fakulu minha, fakulu, makanlah, maka makanlah oleh kalian semua hai Bani Israel minha, di negeri tersebut. Apa yang dimakannya? Ya tentu beraneka ragam jenis makanan. Dan ini menunjukkan ada isyarat di sana itu negeri yang subur, makmur. Kenapa? Ada kalimat haitsu syi'tum rogodan. Haitsu syi'tum, di mana saja kalian kehendaki. Rogodan ini artinya banyak, lezat, melimpah. Jadi ini menunjukkan negeri yang Allah perintahkan negeri yang Allah perintahkan Bani Israel masuk ke negeri itu adalah negeri yang subur, melimpah dengan beraneka ragam makanan. Ya, ini ada kalimat fakulu minha haitsu syi'tum rogodan. Makanlah oleh kalian semua hai Bani Israel dengan lezat, dengan nikmat, karena melimpah di mana saja kalian inginkan. Berarti pada saat itu negeri itu adalah negeri yang subur, makmur, loh jinawi umurnya begitu ya, dengan beraneka ragam makanan. Tidak mungkin Allah memerintahkan makan kalau tidak ada makanan, begitu ya. Kemudian perintah selanjutnya wadkhulu, dan masuk pula lah engkau kalian semua al-baba. Al-babun itu pintu, yang dimaksud di sini pintu gerbang. Dan masuklah kalian semua kepada pintu gerbang sujadan, dalam keadaan sujud. Jangan dimanai sujud ketika sholat kumaha asupna. Sujud rek asup ke pintu gerbang kumaha, tidak. Masuknya sujadan di sini dengan merendahkan diri, penuh ketawaduan, penuh kesadaran, ya, bahwa bisa masuknya kalian ke negeri itu karena pertolongan Allah. Ya, waqulu, dan katakanlah oleh kalian semua. Lihat ini dengan kop ya, yang di atas dengan kap. Beda huruf, beda makna. Ya, kalau yang di atas dengan kap fakulu, maka makanlah oleh kalian semua. Yang sekarang dengan kop, ya, dari qala yaqulu qul. Waqulu, dan katakanlah oleh kalian semua hittotun, hittoh. Jadi masuknya ke pintu gerbang tersebut dalam keadaan merendahkan diri, penuh kesyukuran kepada Allah, dan ucapkan oleh kalian semua hittoh. Apa itu hittoh? Ya, waqulu hittotun, dan ucapkanlah oleh kalian semua hittoh. Waqulu hittotun, dan ucapkanlah oleh kalian semua hittoh. Kalau kalian mengucapkan hittoh, pasti kata Allah waqulu hittotun yaghfir gimana kalimatnya? Waqulu hittotun yaghfir lakum. Naghfir ya, naghfir lakum dunu khotoyakum, lakfir lakum khotoyakum, khotoyakum.
Lihat. Katakanlah oleh kamu Hittah, nagfir lakum. Ini menjadi jawab. Pasti kami akan mengampuni kepada kalian. Apa yang diampuni? Khotoyakum. Kesalahan-kesalahan kalian. Berarti apa Hittah itu? Kalau kemudian jawabnya, pasti kami akan mengampuni kalian kesalahan-kesalahan kalian. Hittah, para mufasir mengatakan kalimat hittah itu artinya faghfir lana. Faghfir lana. Faghfir lana dzunubana. Jadi kalimat yang dimaksud dengan hittah itu ucapan permohonan ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan semenjak mereka terbebas dari kekejaman Fir'aun. Kemudian mereka melakukan beraneka ragam dosa, tapi kemudian Allah ampuni dosa mereka. Bahkan Allah persilakan mereka masuk ke Al-Ardul Muqaddasah. Maka masuk dengan penuh kesyukuran, kerendahan diri, dan ucapkanlah hittah, ay faghfir lana dzunubana. Kalau itu kalian lakukan, jaminan Allah, naghfir lakum khotoyakum. Kami pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan kata Allah, wasanazidul muhsinin. Dan kelak kami akan tambahkan. Tambahkan itu sebuah kalimat fi'il yang muta'adi. Ya, saya tambahkan ya, pasti ada pertanyaan. Tambahkan apa? Ya, begitu kan? Karena muta'adi. Ya, saya tambahkan ya. Iya. Tambahkan apa? Di sini tidak disebutkan, langsung wasanazidul muhsinin, dan kami kelak akan tambahkan. Muhsinin ini isim fa'il dari ahsana ya. Ahsana. Ya, isim fa'ilnya muhsinin. Nah, karena jamak pakai ya nun. Ahsana asalnya dari Hasan. Ahsana, hasana. Kalau Hasan isim fa'ilnya apa? Hasinun, fa'ilun gitu ya. Nah, hasinun. Kalau ahsana muhsinun. Beda ya. Karena ini wajan fa'ala, ini wajan af'ala, ya. Kalau hasana baik, kalau ahsan terbaik, lebih baik. Maka dengan ahsan. Hasinun orang yang berbuat baik. Kalau muhsinun orang yang ini kan ini ahsan dari ahsan. Orang-orang yang berbuat terbaik. Puncak kebaikan muhsin itu. Ya. Haji Hasan, haji yang baik. Haji Ahsan, haji yang lebih baik dari Hasan. Kan ada Hasan, maka ada kalimat ihsan. Ya, ihsanan masdar dari ahsana. Ihsan. Ihsannya seorang hamba terhadap Allah bagaimana? Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni, kabarkan kepadaku, mal ihsan. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku, terangkan kepadaku, apa itu ihsan? Maka Nabi Muhammad memberikan jawaban, bukan batagor, awas. Ya, bisi batagor ihsan, kan ada batagor ihsan. Ada batagor ihsan, Pak? Ada. Tapi Nabi Muhammad menjawab ketika Jibril menanyakan, apa itu ihsan? Kata Nabi Muhammad, anta budallaha ka'annaka tarohu wa ilam yakun tarohu fa innahu yaroka. Itulah ihsan. Ihsan seorang hamba terhadap Allah adalah ketika anta buda, kamu menyembah, kamu beribadah Allah kepada Allah, ka'annaka seolah-olah kamu tarohu melihat Allah. Wa ilam takun tarohu, seandainya kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaroka, maka sesungguhnya Allah melihat
kamu tai jelema ihsan. Dalam beribadah tuh betul-betul pure. Karena Allah merasa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah. Orang beribadah di hadapan Allah dan merasa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah. Kira-kira kumaha ibadahna? Khusyuk. Saya sebagai seorang pegawai punya atasan. Bapak-bapak sebagai seorang pegawai punya atasan. Kemudian bapak-bapak bekerja disogrogan. Ditongkrongi oleh atasannya, kira-kira kumaha gaweana? Gemper, iya bisa jadi gitu. Gemper, can pengalaman berarti. Pasti akan berupaya ingin kapake ku atasan. Ya, berupaya bekerja dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Ditongkrongan ku atasan. Ya, itu gambarannya. Orang yang beribadah, yang ada ihsan di sana, dia akan melakukan the best dalam beribadahnya, dalam sholatnya, dalam segala macam ibadahnya. Orang yang muhsin itu dia merasa dirinya sedang dilihat oleh Allah dalam melakukan aktivitasnya, sehingga dia melakukan yang terbaik gitu. Ya. Bagaimana ihsannya seorang hamba terhadap hamba yang lainnya? Ya, terbaik juga, tidak sekedar baik. Ya, kalau orang memberikan hak kepada orang lain dan mengambil hak kita, ya, ulangi bisa salah. Orang memberikan hak kepada orang lain dan mengambil hak kita itu baik atau adil, ya. Karena hak orang lain diberikan, hak kita pun diambil, itu hasan, itu baik, itu adil. Tapi kalau hak orang lain diberikan dan kita pun rela hak kita pun diberikan untuk orang lain demi menolong orang tersebut, maka itu ihsan. Jadi ihsan mah tidak hanya sekedar memberikan hak kepada orang lain karena itu haknya, bahkan hak kita pun kita rela berikan kepada orang lain. Kepada orang tua hasan atau ihsan kalimatnya. Wabil walidaini bukan hasanan, tapi wabil walidaini ihsanan. Ini luar biasa kalimatnya ya. Dan terhadap kedua orang tuamu ihsanan, berlaku terbaiklah. Jangankan hak orang tua kita, hak kita pun harus rela kita berikan untuk orang tua. Prakteknya kumaha? Prakteknya bagaimana? Harta kolot, harta budak terjadi harta kolot. Ini menyalahi sebetulnya, betul tidak? Sok. Biasanya gitu kan, harta kolot jadi harta budak, tapi harta budak terjadi harta kolot, bahkan kolot dituntut ke pengadilan gara-gara mengaku tanah gitunya, tanah budak gitu. Padahal Quran mah sudah menegaskan wabil walidaini ihsanan. Hak kita pun diberikan untuk orang tua kita. Bukti kita ihsan terhadap sesama manusia. Nah, kembali ke ayat ini. Jika kalian mengucapkan hittah faghfir lana dzunubana, maka Allah menjamin pasti kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan selanjutnya jaminannya, dan kami kelak akan menambahkan kebaikan beraneka ragam nikmat, karena tidak disebutkan maf'ulun bihnya menunjukkan umum. Menambahkan apapun berupa kebaikan, wa nagfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin, dan kelak kami akan tambahkan. Yang dimaksud beraneka ragam nikmat, beraneka ragam kebaikan kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang melakukan puncak kebaikan. Itu maksudnya, ya. Jadi ini perintah Allah kepada Bani Israel yang kesekian kali untuk memasuki sebuah negeri yang disebut hadhil qaryata di sini, ya. Kemudian diperintahkan oleh Allah juga untuk memakan makanan yang ada di sana sesuka kalian. Kemudian masuk ke pintu gerbangnya dengan penuh kerendahan hati, penuh kesyukuran kepada Allah, dan ucapkan hittatun faghfir lana dzunubana naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Bagaimana sikap Bani Israel menghadapi perintah ini? Maka ayat 59 memberikan penjelasan. Fabaddalal ladzina dzalamu, baddal, ya, punten tetiasa hadir pangbadalankeun. Anatnya badal teh.
Mengganti ya. Pabaddala, ini fi'il fa'ala, baddala, yubaddilu. Siapa fa'ilnya? Alladzina dzalamu. Maka orang-orang dolim mengganti. Maka orang-orang dolim mengganti. Atau kalau fi'ilnya dulu, maka mengganti orang-orang dolim. Mengganti apa? Mana maf'ulun bihnya? Qaulan. Nah, qaulan menjadi maf'ulun bih, menjadi objek, dibaca dengan a gitu ya. Qaulan dari qala yaqulu qaulan, artinya ucapan. Yang dimaksud di sini qaulan ini perintah Allah untuk masuk ke dalam negeri itu dan kemudian mengucapkan hittoh, itu qaulan. Jadi boleh dikatakan dan maka orang-orang yang dolim mengganti perintah. Perintah yang dimaksud perintah Allah ghairal qila lahum. Ghairal bukan dengan yang kila dikatakan lahum kepada mereka. Ya. Nanti teman-teman silakan dicek di dalam surat Al-Maidah ayat 20-an, 21 atau berapalah gitu ya. Pokoknya ayat 20-an terkait dengan peristiwa ini. Ketika mereka diperintah untuk masuk ke negeri ini, mereka menolak. Dengan alasan di negeri itu ada jabbarin. Ada kaum yang gagah, kaum yang galak. Mereka tidak mau masuk ke sana. Kecuali cenah begini, Musa, kamu saja ke sana dan Tuhan kamu perangi mereka. Kami akan duduk-duduk di sini. Tuh kurang ajarna. Sok we cenah ente Musa jeung pangeran ente kaditu asup perangan tah. Lamun eta musuh geus, lamun eta jabarin geus eueuh, geus khoroju, mereka telah keluar, baru kami akan masuk ke negeri itu. Diingatkan oleh dua orang yang solih, ya, qala rajulani di dalam Al-Maidah tada, ya, mengingatkan bahwa tepati-pati tidak semata-mata Allah memerintahkan masuk ke negeri itu kalau Allah tidak akan memberikan kemenangan. Masuk melalui pintu gerbangnya, serang mereka, pasti Allah akan memberikan kemenangan. Angger, moal, cenah gitu. Pakai lan. Selama-lamanya kami tidak akan pernah masuk ke negeri itu selama mereka masih berada di situ, kecuali kalau mereka keluar dari negeri itu. Ya, ini kan sangat-sangat berbeda dengan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kahiji nyebut ka Nabi ngaran mereka mah. Musa. Umat Nabi Muhammad tidak ada yang mengatakan ya Muhammad, tidak. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, seperti itu. Ya. Kemudian kalau mereka membutuhkan sesuatu, maka bareng-bareng dengan Nabi meminta kepada Allah karena Nabi mengakui Allah Tuhannya, mereka pun mengakui bahwa Tuhannya Nabi Muhammad Tuhan mereka. Maka nyebutnya Rabbuna. Tapi kaum Bani Israel kepada Tuhan Musa nyebutnya Robuka. Oke ayatnya. Robuka itu Tuhanmu artinya kan ya. Tuhanmu, Tuhan kami bukan. Bukan Tuhan kamu. Jadi butuh kan Nabi Musa teh karena doa-doanya sudah jelas mereka melihat doa-doanya dikabul oleh Allah gitu. Butuh kan Nabi Musa. Tapi terbutuh ke Tuhan Musa, padahal butuh kene da Musa ge memintanya kepada Tuhannya gitu. Ya, ini kurang ajarnya ya. Nah, yang dimaksud dengan mereka mengganti orang-orang yang dolim mengganti perintah dengan apa yang tidak dikatakan, kalimat hitotun ini mereka ganti, Pak. Satu, menggantinya tuh kan harusnya masuk dalam keadaan sujud, mereka menolak. Bahkan mereka congkak sombong, ya. Membusungkan dada, tidak mau masuk ke negeri itu karena alasan ada jabarin tadi. Kemudian kalimat hitotun ini diganti dengan hintotun. Tingali sakedik Pak, bedana Pak. Hitotun jadi hintotun. Hintotun. Ada naonan, beda naona. Ada nunnya. Nah. Kalau hitotun fagfir lana dunubana, kalau hintotun kata Nabi ini dalam hadis Nabi, hintotun itu meminta gandum, Jadi kalimat yang agung fagfir lana dunubana dilecehkan, tanu ngalecehkeun teh baheula lagi geus aya, ieu tah.
Ya, melecehkan perintah Allah teh ya. Harusnya mengatakan hitotun, artinya mengakui dosa, meminta ampunan kepada Allah, diganti dengan hintotun gitu. Diharereikeun ku kalimat hintotun yang maknanya meminta gandum gitu. Itu yang dimaksud fabaddalal ladzina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Ya, maka mereka mengganti, orang-orang yang dolim itu mengganti perintah qaulan, ucapan tadi dengan ucapan yang lain selain yang diperintahkan gitu. Maka dengan sebab perbuatan seperti ini turun siksa dari Allah. Fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rizam minas samai. Nah, ya, ini kalimatnya. Akibat penolakan mereka terhadap masuk ke negeri itu dengan keadaan merendahkan diri, maka akhirnya fa'anzalna, maka kami turunkan 'alal ladzina dzalamu, atas orang-orang yang zalim tersebut, rijzan, siksa. Minas samai, dari langit, bima kanu yapsukuna, binya bisa babia, bima dengan sebab apa yang kanu keadaan mereka, yapsukuna mereka berbuat fasik. Jadi akhirnya yang tadinya Allah akan berikan beraneka ragam makanan, bahkan Allah berjanji untuk menambahkan kebaikan kepada mereka jika mereka tunduk patuh kepada perintah Allah untuk masuk negeri tersebut. Tapi kemudian mereka merubah perintah Allah tersebut dengan tidak masuk negeri itu dan berlaku sombong, angkuh, dan kemudian melecehkan kalimat khittoh jadi hintotun. Maka pada akhirnya Allah siksa mereka dengan menurunkan siksa dari langit dengan sebab kefasikan mereka. Jadi ada sebab turunnya siksa dari Allah, itu ada sebab. Bahkan Allah sendiri yang mengatakan tidak pernah Allah menyiksa satu negeri kecuali negeri itu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan tidak akan pernah Allah menyiksa negeri jika negeri itu, jika kalian syakartum wa amantum, dan kalian bersyukur kepada Allah dan beriman kepada Allah. Artinya kalau ada sebuah negeri itu disiksa oleh Allah, ini bukan karena Allah kehilangan Rahman Rahimnya, tapi dengan sebab perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Ya, termasuk bencana-bencana yang terjadi, tong nyalahkan Allah. Ya, banjir sampai mobil 3 ruling geningan katinggal dina media sosialnya di Sukabumi ya. Banjir besar, mobil banyak jadi korban, terjadi longsor. Gitu ya. Allah Rahman Rahim. Bukan. Konsep Quran mengatakan itu tidak akan terjadi jika kalian syakartum, amantum, kalian bersyukur dan beriman. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau demikian terjadi, ya, bencana-bencana terjadi, pertanyakan lagi, introspeksi diri lagi kepada manusia, kepada kita. Jangan-jangan kesyukuran kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah tidak sesuai standar Allah. Sehingga terjadi peringatan-peringatan dari Allah dengan kejadian-kejadian seperti itu. Ada perbedaan yang mencolok antara umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad terus-terusan melakukan kedoliman, kefasikan, maka Allah binasakan umat tersebut, ganti dengan umat lain. Begitu kan? Nabi Nuh, umatnya doraka, hancurkan ku Allah, ganti dengan umat yang lain. Utus nabi yang lainnya, doraka keneh wae geus diperingati, luluh lantahkan gitu ya. Kita tahu bagaimana kaumnya Nabi Nuh, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Su'aib, termasuk kaum Nabi Musa. Ya. Tapi kalau umat Nabi Muhammad tidak akan pernah dihancur binasakan semuanya. Karena berangkat dari kasih sayang Nabi, berdoa di hadapan Allah dengan penuh kehusuan, dengan mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, jangan kau binasakan umatku sebagaimana kau telah binasakan umat-umat terdahulu. Di ACC takwa Allah permintaan Nabi. Di ACC dikabulkan oleh Allah. Menjadi jaminan umat Nabi saancur-ancurna, sabejad-bejadna, mual diluluh lantahkan kabeh gitu.
Sebagian saja sebagai pelajaran bagi yang lain. Pernah terjadi di mana ya? Di Jawa Tengah kalau tidak salah, ada satu desa yang kemudian Allah timpahkan bukit, habis desa tersebut. Karena di desa tersebut puncak kemaksiatan terjadi, perjudian, prostitusi, homoseksual, lesbian. Di mana itu? Ya itulah pokoknya, mas, saya pernah baca itu, saya lupa lagi tempatnya, Pak. Ya, di Dieng, Pak. Itu pernah terjadi. Untuk menjadi ibroh, pelajaran bagi umat yang lain. Maksiat mengundang malapetaka, mengundang bencana besar gitu ya. Termasuk ayat ini mengatakan terjadinya siksa kepada mereka karena fasik mereka. Fasik itu kan di Al-Baqarah sebelumnya sudah diterangkan tentang definisi fasik. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misakihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Memutus perjanjian dengan Allah, melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi, itulah orang-orang fasik. Maka sebab itu turun siksa kepada mereka. Nah, ya. Jadi ini yang disebutkan di dalam 58 dan 59. Ya. Pertanyaannya, apakah semuanya menjadi orang-orang yang dolim? Tentu tidak, karena ada sebagian yang beriman. Baik, kita lanjutkan di ayat 60. Terus kadang nguting kolotrak ya. Sudah mulai konsentrasinya hilang. Aya naon cenah itu gitu. Ada musiknya. Ya, semakin menyemangati kita ya dengan musik-musik itu. Baik. Wa'id, dan ingatlah pula. Ini diwasolkan wa'idis tasqa. Asalnya wa'id istasqa. Wa'id istasqa. Istasqa, teman-teman, ini ya. Istasqa. Istasqa. Nah. Asalnya ini dari saqo. Saqo itu artinya memberi minum. Memberi minum. Atau mengairi. Itu saqo. Kalau wajan ini ditambahkan alif sinta. Alif sinta. Ya. Bukan Sinta nama orang. Iya mah alif sinta. Kawewe wae dah tuh. Maksudnya alif, sin, dan ta gitu. Maka ini artinya jadi memohon. Lihat contoh. Goparo. Goparo artinya apa? Mengampuni. Goparo itu mengampuni. Ditambahkan alif sinta. Tagfaro. Tagfaro. Artinya jadi apa? Kalau ditambah alif sinta kayak ini artinya memohon atau meminta. Meminta apa? Meminta ampun, memohon ampun. Cing atuh istighfar maneh teh. Nah, artinya apa? Cing atuh minta ampun. Nah, istighfar asalnya dari goparo. Sama ini juga. Sako mengairi, memberi minum. Tambah alif sinta, jadi memohon, meminta apa? Air gitu. Air. Wa'id istasqa, wa'id istasqa, dan ingatlah ketika meminta air. Memohon air. Siapa yang memohon air? Fa'ilnya di sana Musa. Lihat. Wa'id istasqa Musa. Siapa yang minta air? Musa. Sanu butuh air? Kaumnya. Lihat individualisme Bani Israel mah kita. Di sini yang meminta airnya Musa. Beda dengan praktek Nabi Muhammad dan sahabat. Ketika butuh sesuatu, Nabi yang berdoa tapi didukung doanya oleh para sahabat. Ketika umpamanya Nabi dan Abu Bakar berada di gua di tengah kepungan pemuda-pemuda yang hendak membunuh Nabi. Kata Nabi diabadikan dalam Quran, la tahzan, innallaha ma'ana, kalimatnya. Jangan kamu bersedih hati,
Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'ana. Artinya mana? Bersama kami, bersama kita, bersama engkau dan aku. Tapi lihat Nabi Musa ketika hendak hampir-hampir tertangkap oleh Fir'aun dan tentaranya di hadapan laut yang besar, ketika umatnya mengatakan, oh geus jalan, ayeuna eleh senang benang gitu. Nabi Musa mengatakan bukan ma'ana, bukan Allah ma'ana, tapi ma'iyya. Lihat nanti kalimatnya dalam Al-Quran surat apa itu? Ya, bukan Allah beserta kami, tapi Allah beserta aku, kata Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa mengatakan begitu? Da umatna lo banu teu iman gitu. Maka pantas Nabi Musa mengatakan ma'ana. Pantas mereka juga meminta kepada Robbuka, Tuhan kamu Musa gitu. Bukan Tuhan kami. Ya, itu individualis. Nah, lihat. Dan ingatlah ketika meminta air Musa, atau panggilnya Musa meminta air liqaumihi, bagi kaumnya. Jadi nunyungkeuna Nabi Musa nubutuhna kaum, tapi tidak ada dorongan dari kaum kepada Nabi Musa untuk meminta babarengan. Da tadi teh karakterna, kami marek diuk we ente we usaha mah gitu. Kurang ajar gitunya, kurang ajar na Bani Israil, ya. Wa idistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa meminta air untuk kaumnya. Ya. Maka kemudian Allah memperlihatkan untuk kesekian kalinya kekuasaannya. Ya. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asokal hajar. Nah ini luar biasa, kejadian luar biasa. Fakulna, maka kami berfirman, kata Allah, idrib, dari doroba. Doroba itu artinya apa? Oh, ini sudah populer, doroba memukul. Idrib, pukullah oleh kamu, hei laki-laki seorang, Musa berarti di sini. Pukullah, idrib oleh kamu Musa, biasoka, dengan tongkatmu. Teman setia Nabi Musa nih. Tongkat nu dicacandak kama mana ku Nabi Musa, yang kemudian dengan kekuasaan Allah tongkat ini dijadikan mukjizat Nabi Musa. Tongkatnya masih ada. Di mana itu teh? Ada yang pernah ke sana melihat tongkat Nabi Musa? Pokoknya di museum ya. Ada di museum. Nanti Bapak kalau ke sana cokot alungkeun jadi orang moal. Moal, Pak. Moal. Atau takolkeun kanu batu keluar cai teu moal gitu. Karena ini mujizat yang Allah hanya berikan kepada Nabi Musa pada saat itu. Idrib bi asokal hajar, pukul oleh kamu hai Musa dengan tongkatmu hajar, batu ini. Ya, apa yang terjadi ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya kepada batu tersebut? Kata Allah, famfajarat min husnata asyrota ainan. Fanfajarat, fajarot itu memancar, ya. Pakai tak ya. Kenapa panfajarot tidak panfajaro? Kira-kira para mustakili, kenapa panfajarot? Karena hajar ya. Ya. Pajaro, mobil Pajaro. Jadi mobil yang Pajaro itu mobil yang memancar. Panas di jero ya, teh aya ASEAN berarti eta mah. Yang memancar, gagah berarti Pajero. Fanfajarot, maka memancar, minhu, darinya. Dari apa? Dari batu. Isnata asrota ainan. Nah, ini ainan yang membuat pajarot, ya. Memancar daripadanya 12 mata air. Isnata asrot kan 12. Isna fangfajarot min husnata as. Gimana kalimatnya? Ya. Sebentar. Fangfajarot min husnata asrota ainan. Maka memancar minhu, darinya, dari batu yang dipukulkan oleh Nabi Musa tersebut, isnata asyrota ainan. Isnata asyaro, 12 ainan, mata air. Kenapa harus 12? Sesuai dengan keturunannya Nabi Yakub alaihissalam ada 12. Ya, dari mulai Ruben, bukan Ruben onsu, awas. Ada Ruben namanya. Ada Ruben, ada Lewi, ada lain sebagainya, ada Yehuda, ada Yusuf, ada Benyamin, pokoknya 12.
Dan luar biasanya Nabi Musa memukulkan tongkat kepada batunya, kemudian dari batu memancar air. Ini kan di luar nalar. Da air mah biasanya turun di langit. Atau di zaman Nabi Musa Allah membukakan pintu-pintu air dari langit dan dari tanah. Gitu. Ini mah dari batu yang bukan sumber air tapi keluar air. Kan teka arti. Ada para mufasir yang mencoba merasionalisasikan. Itu teh ada air, sungai terhalangi oleh batu, kemudian airnya tidak keluar, maka dipukul ku Nabi Musa di pahatan gitu. Mun itu indah eta mujizat. Mun kudu kitu gitu nya. Ya namanya juga mujizat, jangankan yang seperti itu, yang lebih dari itu bagi Allah tidak ada yang sulit. Buktinya kejadian kemarin, laut dibelah jadi jalan. Itu pun ada yang mencoba merasionalisasikan. Itu teh airnya lagi surut, cenah gitu. Ada Pak aslinya Pak, tafsir-tafsir yang merasionalisasikan gitu ya. Atuntong disebut mujizat, atuan gitu kan. Mujizat mah sesuatu yang luar biasa gitu. Ya. Jadi dengan sebab dipukulkannya oleh Nabi Musa tongkatnya kepada batu itu keluar 12 mata air. Dalam surat lain mah disebut bukan panfajarot, pambasajat. Seolah-olah bertolak belakang, konsisten Allah teh. Ari dina ieu fanfajarot, fajar itu artinya memancar dengan keras. Kalau pambasajat artinya lalaunan sedikit. Apakah ini menjadi bertentangan? Tidak. Jawab kita tidak. Kenapa? Ini awal kejadian, ini setelah sekian waktu berlalu atau sekian detik berlalu, maka air yang tadinya keluar sedikit-sedikit, pambasajat tadi kemudian menjadi memancar kencang. Gitu ya. Jadi jangan menyatakan tidak konsisten Quran teh, bukan ya, kita yang tenepi gitu ya. Ya maka harus tetap gitu. Betapapun di ayat lain disebut pambasajat ya. Jadi pelan-pelan dalam ayat ini memancar. Dua-duanya tidak bertentangan. Nah, kenapa kemudian harus memancar 12 mata air? Karena memang ada 12 kelompok di tengah-tengah Bani Israel. Dan luar biasanya lagi kalimat selanjutnya, qad alima kullu unasim mashrabahum. Qad bertemu dengan fi'il madi, alima itu fi'il madi. Ya. Fi'il mudhari'nya ya'lamu. Kalau qad bertemu dengan fi'il madi maknanya sungguh. Kalau qad bertemu dengan fi'il mudhari maknanya kadang-kadang. Kalimatnya bukan qad ya'lamu kullu unasin, tapi qad alima kullu unasin, sehingga qadnya menjadi sungguh. Seandainya ini kalimatnya ya'lamu, maka qad artinya kadang-kadang. Jadi ainu nyaho ainu henteu begitu. Ini mah langsung sungguh alima telah mengetahui siapa fa'ilnya kullu. Kullu itu fa'ilnya, kullu unasin. Kullu dikarehoti dengan dhammah menjadi fa'il. Sungguh telah mengetahui kullu unasin setiap manusia mashrabahum, tempat minum mereka. Syaroba itu syariba itu minum, masrobun tempat minum, isim makan. Jadi dengan keluarnya 12 mata air tersebut, maka 12 kelompok itu diberikan oleh Allah pengetahuan harus di tempat mana. Tidak berani ke tempat yang lain kecuali pada tempatnya. Inilah kehebatan Allah mengatur manusia. Jangankan sabani Israilin, saalam raya ku Allah diatur manusia. Gitu ya. Nah, ini menegaskan Bani Israel yang 12 mata suku 12 suku tersebut mengetahui tempat mereka minumnya. Ini dengan kalimat qad alima kullu unasim masrabahum. Sungguh tiap-tiap manusia mengetahui tempat minum mereka. Ya. Jadi inilah kasih sayang Allah kepada umat yang terus-terusan doraka ke Allah. Tetap oleh Allah diberikan kesempatan untuk insaf, untuk tobat. Menta deui dibere deui ku Allah teh. Nah, gitu ya. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Doraka deui, tobat deui urang teh. Doraka deui, tobat deui, dihampura ku Allah. Dihampura gitu. Doraka deui, tobat deui, dihampura ku Allah, dihampura. Asal puguh alasana gitu. Jadi lain untuk menghereukan.
mempermainkan Allah. Orang tipu cenah Allah teh tobat Gusti dia murah isukna deui gitu. Eta mah nipu. Manusia itu tidak ada yang steril dari dosa dan kesalahan. Sekalipun orang itu sudah bertobat, tidak ada jaminan orang itu tidak mengulangi perbuatan tersebut karena kelemahan dirinya. Jadi boleh jadi dia mengulangi perbuatan tersebut bukan dalam waktu yang dekat karena manusia itu suka lupa, tempatnya salah gitu ya. Diulangi lagi, maka pintu tobat Allah terus terbuka bagi manusia. Gitu ya. Nah, terkait dengan tobat ini saya membaca hadis yang luar biasa ini kalau menurut hemat saya ya. Terkait dengan keutamaan Sayyidul Istighfar. Pernah dengar Sayyidul Istighfar atau pernah hafal atau sudah pada hafal? Lihat wajah nama hafal semua. Sayyidul Istighfar. Kata Nabi, Pak, terkait dengan Sayyidul Istighfar, man qolaha, siapa yang mengucapkannya ya, minan nahari, di siang hari, mukinan, dalam keadaan yakin terhadap Sayyidul Istighfar ini, pamata, kemudian dia mati sebelum datang sore hari, maka kata Nabi, fahuwa min ahlil jannah, orang tersebut menjadi calon penghuni surga. Siapa yang mengatakannya pada malam hari dan dia yakin dengan apa yang ada pada doa itu dan dia mati sebelum datang pagi hari, maka dia pun menjadi penghuni surga. Kehebatan Sayyidul Istighfar. Ya, maka jadikan bacaan harian Sayyidul Istighfar tanya luar biasa. Nah, tapi syaratnya mukinan, yakin. Berarti kalau yakin diikuti. Ya, Allahumma anta robbi. Kan begitu kalimatnya yang pertama ya. Ya Tuhan, anta Robbi, engkau adalah Tuhanku. Mengatakan Allah Robbi berarti mengakui seyakin-yakinnya bahwa Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, kemudian yang menghidupkan kita dan kelak mematikan kita. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Allahumma anta Robbi, khalaqtani wa ana abduka. Terus Pak itu ya. Ternyata kalau dengan penuh keyakinan diikuti dengan mengimplementasikan doa ini, maka jaminannya kalau dia mati ketika berdoa di pagi hari, mati sebelum sore hari, masuk surga, penghuni surga. Berdoa di malam hari, mati sebelum pagi hari, surga. Maka jadikan Sayyidul Istighfar ini doa harian kita. Ya. Nah, kembali kepada ayat ini, semua manusia sudah mengetahui tempat minumnya. Ya. Kasih sayang Allah nih ya di tengah padang pasir. Kemudian kata Allah, kulu, makanlah oleh kalian semua, hai Bani Israel, wasrobu, dan minumlah oleh kalian semua. Apa yang harus dimakan? Kan yang keluar air. Maka yang dimakan maksudnya adalah yang kemarin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manna wasalwa. Makanlah oleh kalian semua dan minumlah oleh kalian semua mir rizkillah, dari rizki Allah. Wala ta'sau, walanya lanahiyah karena fi'il mudhari'nya kehilangan huruf nun. Asalnya ta'sauna. Ada laknahiyah. Laknahiyah itu menjazmkan fi'il mudhari'. Asalnya ta'sauna adalah lanahiyah, maka hadfun nun, hilangkan huruf nun di akhirnya. Maka menjadi wala ta'sau, dan janganlah kalian berkeliaran fil ardi, di muka bumi, mufsidina, ini isim fa'il dari afsada. Afsada membuat kerusakan, mufsidun pembuat kerusakan. Dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi ini mufsidina, sebagai pembuat kerusakan. Ya, pembuat kerusakan di muka bumi. Ya, jadi ternyata Allah memenuhi kembali kepada Bani Israel sekaligus memberikan nikmat kepada mereka dengan memberikan air yang keluar dari tempat yang tidak tidak masuk akal untuk bisa keluar air, yaitu dari batu. Ini diantara mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, selanjutnya, setelah Allah memberikan makanan mana wasalwa, setelah Allah memberikan air untuk 12 kelompok Bani Israel tersebut, maka kemudian Allah mengabadikan ketika Bani Israel, ya, nenek moyang orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, mengatakan wa'id, dan ingatlah ketika kultum, kalian berkata. Si Bani Israel berkata nih,
Apa katanya? Ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, kami sudah tidak sabar. Geus teu sabar sana. Ala to'amin wahidin. Wahidin jadi sifat dari to'amin. Ala atas to'amin makanan wahidin yang satu. Kufur tak kana nikmat Allah. Makanannya teh dua. Mana? Wasalwa. Dianggap hiji gitu ya. Kami sudah tidak sabar atas makanan yang satu. Bosen dibere eta teh. Apa yang kemudian mereka lakukan? Lihat kalimatnya luar biasa. Fad'u lana rabbaka. Fad'u lana, maka mintalah untuk kami rabbaka kepada Tuhanmu. Bukan fad'u lana rabbana, mintalah untuk kami kepada Tuhan kami. Ya ini individualis ya. Fad'u lana rabbaka, maka berdoalah, mintalah bagi kami rabbaka kepada Tuhanmu. Untuk apa? Yukhriju lana, supaya dia Tuhan kamu itu mengeluarkan. Akhroja dari khoroja. Khoroja keluar, akhroja mengeluarkan. Fi'il mudhari'nya yukhriju. Kalau khoroja fi'il mudhari'nya yakhroju. Maka ini yukhriju karena dari akhroja, bukan dari khoroja. Supaya dia mengeluarkan, berarti menjadi muta'adi. Ya kalau khoroja lazim saja, kalau akhroja muta'adi. Supaya dia mengeluarkan lana bagi kami. Mimma dari apa yang tumbitu ditumbuhkan al-ardu bumi. Lihat kalimatnya ya. Tumbitul ardu ditumbuhkan oleh bumi. Supaya dia mengeluarkan dari apa yang ditumbuhkan bumi mimbakliha, minnya lil bayan, yaitu ya bakliha, bakolun itu sayur mayur. Sayur mayurnya, sayur mayur bumi maksudnya. Wakisaiha, dan bonteng, apa bonteng bahasa Indonesia? Ketimun mentimun. Dan mentimunnya gitu. Wapumiha, dan bawang bodasna gitu. Wa adasiha, dan kacang adasna. Wa basoliha, dan basokna. Bukan basoliha itu bawang. Kebisi baso. Ini kurang ajarnya Bani Israel diberikan oleh Allah makanan pilihan. Manna wasalwa diturunkan dari langit oleh Allah. Sehingga mereka dengan mudah bisa mendapatkan itu. Diberikan air dengan peristiwa tadi. Tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah, meminta yang lainnya. Lan nasbiro ala to'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim bakliha wa kisaiha wa pumiha wa adasiha wa basoliha. Hayang sayur-sayuran, hayang bonteng, hayang bawang bodas, hayang kacang adas, hayang bawang berem. Di padang pasir, Pak. Di padang pasir yang tandus. Menta nu lain-lain, nu macem-macem. Ini mah memang semata-mata tidak beriman kepada Allah. Gitu ya. Permintaannya di luar ini, nalar gitu. Qala, ini Nabi Musa. Nabi Musa menjawab permintaan mereka. Kata Nabi Musa, atas tabdiluna. Ini pakai istifham. Kalimat tanya tapi bukan membutuhkan jawaban, membutuhkan perenungan. Dan nanya teh bukan semata-mata tidak tahu gitu. Ada yang bertanya tapi sifatnya tidak tahu, ada. Ada yang bertanya sifatnya menguji, ada. Ada yang bertanya meminta sikap dari yang ditanyakan. Rek kitu wae maneh teh, lain jawaban muhun moal lain. Tapi renungkan, piraku urang teh kitu wae gitu nanya. Nah ini kata Nabi Musa, atas tabdiluna. Apakah kalian hendak mengganti? Kalian hendak menukar alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Yang lebih rendah dengan yang lebih rendah dari yang lebih baik gitu. Awas, jangan memaknai yang diminta mereka makanan rendah, semuanya juga ciptaan Allah. Tapi kalau melihat dari ayat ini dan ayat sebelumnya, Allah sudah memilih manna wa salwa, berarti ini lebih dari yang mereka minta.
Karena ini langsung makanan pilihan Allah. Gitu. Mereka meminta sayur mayur, mereka minta mintimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Kata Nabi Musa, atastabluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu akan menukar dengan yang lebih rendah sesuatu yang lebih baik? Gitu. Biar bagaimanapun makanan yang Allah pilih itu yang lebih baik, yang mendatangkan keberkahan, mendatangkan kenikmatan, gitu ya. Tapi luar biasa Bani Israel dengan mengatakan lan, itu selama-lamanya timimiti harita sampai akan datang mual ngarasa cukup ku makanan eta hayang nulain. Maka Nabi Musa bertanya seperti itu bukan meminta jawaban tapi meminta sikap. Eureun tong kararitu gitu. Atas tabliuna ladzi huwana ihbitu misron. Yang akhirnya berakhir pada pengusiran dengan sebab mereka melakukan itu. Ihbitu ya. Ini sama ketika Nabi Adam, Hawa dan iblis diusir dari surga. Kalimatnya ihbitu minha. Keluar kalian semua dari surga. Ihbitu itu menunjukkan dari satu tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ihbitu itu. Jadi kalau kalau begitu tempat mereka berada itu adalah di dataran yang lebih tinggi dibanding dengan tempat yang dituju oleh Nabi Musa diusir. Ya, ihbitu, pergilah kamu, keluarlah kamu, misron, kepada satu negeri. Ya, fa innalakum, maka sesungguhnya bagi kalian masa'altum, apa yang kalian mintakan. Gitu. Sok hayang nu kitu mah arindit maneh ti dieu. Indit ka kota. Sok balik deui ka Mesir ka ditu. Ya, di ditu mah aya gitu. Ya, atau neangan tempat nu lain nu aya nu kitu gitu ya. Jadi ini kurang ajarnya Bani Israel setelah diberikan beraneka ragam nikmat terus meminta yang lainnya gitu. Ya. Minta apa? Diberi hati minta jantung gitu ya. Terus gitu Bani Israel mah ya. Maka Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk pergi kalau memang ingin makanan yang seperti itu. Maka dengan sebab berulang-ulangnya kemaksiatan, kedurhakaan, pengingkaran dari Bani Israel, Allah menegaskan waduribat alaihimudzillatu. Adillatu menjadi naibul fa'il. Karena kalimatnya fi'il madinya majhul, duribat. Asalnya doroba, doroba itu memukul. Ditimpakan, menimpakan, duribat ditimpakan. Tidak disebutkan siapa yang menimpakannya karena kita mafhum. Dan tidak layak Allah disifati dengan perbuatan yang jelek. Karena Allah itu maha indah, maha baik. Jadi tidak doroballahu, tapi langsung duribat. Duribat alaihim, ditimpahkan atas mereka adzilatu, kenistaan, wa maskanatu, dan kehinaan, wa ba'u bigodobin, dan mereka kembali mendapatkan murka minallahi, dari Allah untuk yang kesekian kalinya. Dengan sebab pengingkaran-pengingkaran yang dilakukan oleh mereka, maka ayat ini menegaskan ditimpakan atas mereka kenistaan. Kata para mufasir, kenistaan ini berkaitan dengan ruhiyah, jiwa. Sementara kehinaan berkaitan dengan jasadiah, fisik gitu ya. Ditimpakan atas mereka kenistaan dan kehinaan dan kembali mereka mendapatkan murka minallahi, dari Allah. Apa yang menjadi sebabnya? Ada sebab? Ada. Lihat kalimat terakhir, zalika, yang demikian itu bi anahum, bi-nya bisa babiyah. Karena sesungguhnya mereka kanu, keadaan mereka itu yakfuruna bi ayatillah. Alasan yang pertama, kenapa menimpa kenistaan, kenapa menimpa kehinaan kepada mereka? Alasan yang pertamanya, sebab yang pertama, keadaan mereka yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Satu, kalimatnya menggunakan fi'il mudhari, yakfuruna. Bukan kafaru, tapi yakfuruna. Mengapa menggunakan fi'il mudhari? Ini menunjukkan perbuatan kekafirannya berulang-ulang. Sekali, tuluy-tuluyan, terus-terusan mengkufuri ayat-ayat Allah.
Semenjak mereka diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dan tentaranya, terus melakukan kekufuran, diingatkan, insaf deui, melakukan kekufuran lagi terus dan terus, maka inilah yang disebutkan melecehkan tadi. Bukan pintu tobat Allah tertutup, tidak, tapi dengan sebab mereka terus-terusan mengulangi kekufuran-kekufuran terhadap ayat Allah. Yang kedua, wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq. Wa yaqtuluna, dan mereka membunuh. Nabiyina ini menjadi jama' mudzakkar salim. Ternyata apa? Kalimat nabiyun jamanya bisa dua. Bisa jama' taksir, bisa jama' mudzakkar salim. Nabiyun kalau jadi jama' taksir, anbiya'u. Ada surat al-anbiya, artinya para nabi. Oh berarti al-anbiya itu jama' dari nabiyun, satu nabi. Tapi boleh jadi nabiyun itu mufrad jamanya jadi nabiyuna atau nabiyina. Nah dalam ayat ini nabiyina. Kenapa nabiyina tidak nabiyuna? Karena maf'ulun bi. Objek jama' mudzakkar salim dengan iya, bukan dengan wau. Karena mereka senantiasa membunuh nabiyina tuh. Berarti menjadi objek yang dibunuhnya. Membunuh para nabi bighairil haqqi, dengan tidak hak. Jadi kebiasaan Bani Israel kan dari kalangan mereka diutus banyak para nabi, Pak. Banyak yang kita tidak tahunya. Yang kita wajib ketahui itu nabi dan rasul jumlahnya seberapa? 25. Tapi sesungguhnya nabi yang Allah utus itu banyak sekali, termasuk kepada Bani Israel yang paling banyak. Dan kebiasaan Bani Israel ketika diutus Nabi bukannya beriman. Tapi justru dia tidak beriman dan berupaya membunuh Nabi-Nabi tersebut. Yang kita ketahui Nabi yang dibunuh oleh mereka siapa? Nabi Zakaria lah mudah. Zakaria, Yahya itu dibunuh. Termasuk nanti Nabi Isa. Mereka akan membunuh Nabi Isa. Termasuk Nabi Musa pun akan dibunuh. Termasuk Nabi Muhammad pun akan dibunuh. Diracun. Ya, itu sudah menjadi karakter yang melekat di tengah-tengah Bani Israel. Berani membunuh utusan Allah. Itu yang kita ketahui. Yang tidak ketahui banyak. Karena tidak disebutkan dalam Quran. Kan yang jelas Quran mengatakan bahwa kebiasaan mereka adalah yaqtulunan nabiyyina bighairil haq. Mereka membunuh para nabi dengan tidak hak. Nah, kemudian terakhir, dzalika yang demikian itu bima, dengan sebab apa? Yang asau, maksiat, durhaka, yang mereka durhaka, wakanu, dan keadaan mereka ya'taduna, mereka melebihi batas. Inilah sosok Bani Israel yang diceritakan dalam beberapa ayat. Apakah selesai sampai di sana? Tidak. Masih banyak kisah lainnya tentang Bani Israel, baik di surat Al-Baqarah ataupun surat-surat yang lainnya. Karena kalau kita prosentasikan, inilah kisah yang terbanyak yang diungkap dalam Al-Quran, kisah umat terdahulu, yaitu kisah umatnya Nabi Musa. Karena saking durhakanya, saking kufurnya, saking fasiknya, maka Allah ungkap mereka untuk jadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya, bagi kita di dalamnya. Tong siga Bani Israel. Nah, maneh teongko Islam tapi siga Bani Israel ya. Oh berarti kudu mikir ya. Jika ada Bani Israel itu siga kumaha, tah Quran menceritakan seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman masih berlanjut ya. Karena ayatnya masih banyak terkait Bani Israel. Jadi ayat-ayat yang kita baca terkait peristiwa diperintah masuk ke satu negeri, mereka menolak. Kemudian mereka meminta air, Allah berikan air. Mereka kemudian merasa bosan dengan makanan dan minuman yang Allah berikan, meminta yang lainnya. Maka akibat kedurhakaannya mereka diusir. Dan mereka akan ditimpakan oleh Allah kepadanya kenistaan dan kehinaan. Gitu ya. Nanti ada solusinya agar tidak tertimpa kenistaan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali dengan cara menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Baik teman-teman, cukup panjang durasinya, cukup membuat kita kesal duduknya, panas gitu ya. Anu panas, anu henteu mah alhamdulillah husu gitu ya. Tidak usah ada pertanyaan ya? Ya, karena sudah kepanjangan ya. Ya, baik. Kita cukupkan sampai di sini belajar bersama kita tarjamah dan penjelasan terkait dengan ayat-ayat yang kita baca. Mudah-mudahan dengan disampaikan seperti ini
muncul rasa tanggung jawab kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran inilah kita yakin seyakin-yakinnya hudan, petunjuk yang mampu menunjukkan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Mimpi belaka kita ingin selamat dunia akhirat, Quran ditinggalkan, gitu ya. Lumayanlah sebulan sekali ya kita membaca Al-Quran, menerjemahkan, asal istiqomah insyaallah. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Yang benarnya mutlak dari Allah dan Rasul, yang kelirunya karena keterbatasan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.